Jangan sepelekan kami. Kalau kami yang mengatakan kami keluar dari republik ini, mau apa kalian? Yang selalu mengatasnamakan rakyat Indonesia tapi menghancurkan Indonesia. Ya. Kan banyak yang selalu berteriak, kami, tapi Anda merusak Pancasila. Anda merusak republik ini, Anda merusak persatuan ini. Ya kan? Kami akan persoalkan itu. Nah, beliau-beliau lah ini yang saya masukkan kami. Beta Raja Samu-Samu 6 adalah Stefan Koning Stambum dari Maluku, di mana Beta selaku Sekjen atau Sekretaris Jenderal Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Beta hadir di acara syukuran Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2002 ini bersama pendamping Beta, yaitu Yang Mulia Hesti Wulandari dari Jogja. Kemudian ada dari Kesultanan Banten, yaitu Yang Mulia Raden Dedi Sabren. Kemudian ada Yang Mulia Tubagus Surya. Kemudian juga dari Kesultanan Jambi, Yang Mulia Fuad Barakbah. Hadir juga yaitu dari Sumedang Larang, Yang Mulia Brigjen TNI Gusti Raden Ayu Mustika Ningrat dari Sumedang Larang, dan juga dari Kesultanan Ternate, yaitu Yang Mulia Firman Mudafarsah, anaknya Sultan Ternate almarhum Mudafarsah. Beta bersama keluarga besar Raja Sultan memberikan apresiasi, memberikan dukungan atas niat untuk seluruh elemen bisa tetap. Yang Mulia silakan. Oh, Yang Mulia Ade. Ya, ini Brigjen Ade dari Sumedang Larang, dari pewaris Kesultanan Sumedang Larang. Kemudian di mana para raja dan sultan hadir adalah memberikan dukungan, memberikan apresiasi atas niat dan rencana menghimpun seluruh elemen bangsa untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Seperti yang tadi Beta sampaikan adalah apabila memang mau buat adendum, maka buatlah dengan secara bijak, secara etika, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan makna-makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dapat Beta sampaikan. Namun berkaitan dengan politik, mungkin Yang Mulia Profesor Marfuad bisa. Ya. Silakan Yang Mulia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya manggilnya The Royal Highness. Cukup Raja atau Bapak Raja dan Mbak Sultan yang hadir luar biasa hari ini. Biasanya saya cuma bicara walaupun belum pernah bertemu gitu ya. Saya selalu mengingatkan kepada para mahasiswa, kepada anak muda bangsa ini bahwa konstruksi negara Republik Indonesia yang selalu kalau diajarkan kan dijajah, negara Indonesia dijajah 350 tahun. Padahal kita baru memperingati 77 tahun. Siapa yang dijajah? Nenek moyang beliau-beliau ini, kerajaan-kerajaan yang dulu ya dari Aceh sampai Tidore. Bahkan saya mengatakan Indonesia hari ini itu adalah Uni Indonesia seperti Uni Eropa. Karena dulu adalah bangsa Aceh, maksudnya dari bangsa Ambon, bukan? Maluku. Maluku, Jambi, Sumedang atau Sunda di dalam itu bangsa-bangsa. Tapi kita turunkan menjadi suku bangsa karena kita membangun imajinasi yang namanya bangsa Indonesia. Imagine community bangsa Indonesia, bangsa betukan. Bangsa aslinya ya bangsa-bangsa ini kayak gitu. Jadi perjuangan atau keikhlasan yang luar biasa, kerajaannya, otoritasnya, kekayaannya, rakyatnya diserahkan di dalam membangun itu. Tapi tidak mendapatkan apresiasi. Bahkan kalau kita katakan, kita dari dulu, ya saya dengan Pak Mulyadi seringkali kalau mendiskusikan DPD, bukan DPD ya, jadi Dewan Perwakilan Daerah atau wakil golongan, sebetulnya golongan-golongan ini yang sah untuk duduk menjadi perwakilan wilayahnya. Sehingga root akar dari bangunan negara Republik Indonesia itu masih ada. Dan ternyata di beberapa kali saya ketemu juga dengan pangeran, itu ternyata ada perjanjiannya. Lah ini rakyat supaya juga bisa tahu, nomor 9 atau apa itu mengatakan kalau negara Republik Indonesia tidak bisa mensejahterakan
rakyatnya yang diserahkan kepada negara baru namanya negara Republik Indonesia itu bisa mundur loh dari perjanjian yang ada. Cuma saya belum mendapatkan hitam di atas putih gitu ya, hanya karena wawancara. Nah, ini untuk mengingatkan semuanya bagaimana bangunan negara Republik Indonesia itu bukan take it for granted begitu saja. Nah, ini wajah-wajah para cucunya kayak gitu ya, dan jangan diremehkan. Mereka sangat paham dengan legal based approach ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan hukum yang mereka miliki di dalam konteks membangun negara Republik Indonesia. Mari kita duduk bersama ya. Jadi balik lagi ke dialog-dialog yang harus terus-menerus dikembangkan di Republik kita ini sehingga persatuan Indonesia bisa kita bangun. Untuk apa? Untuk masyarakat adil dan makmur. Keadilan untuk siapa? Seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma segelintir. Ya, tadi beliau sudah bicara berapa karat berlian yang diberikan kepada Blue Diamond yang diberikan kepada negara Republik Indonesia. Kepada Bung Karno. Kepada Bung Karno. Demikian juga kalau kerajaan Siak itu juga ada 30 juta gulden. Dan semua kerajaan-kerajaan di Indonesia nanti bisa bicara berapa sumbangannya. Biasanya kita cuma cerita Aceh yang nyampe kepada kita. Tapi kerajaan-kerajaan sultan-sultan ini gak pernah kemudian kita, narasinya itu hilang. Bahkan di dalam kurikulum sekolah-sekolah kita. Gak ada. Nah, ini sebetulnya kesempatan untuk kita berdialog kembali. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk kebaikan anak cucu juga nanti ya. Mudah-mudahan keikhlasannya luar biasa. Insya Allah hanya Allah yang bisa menggantikannya. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit beta tambahkan bahwa ketika Bung Karno setelah membacakan proklamasi untuk rakyat Indonesia, okay, maka Bung Karno mengumpulkan 54 raja, sultan, datu, penglingsir itu di Tampak Siring, di desa Tampak Siring. Pada saat itu Bung Karno menyampaikan kepada para yang mulia raja, sultan, datu, dan penglingsir tadi, ya para yang mulia, tolong bantu beta pada saat itu untuk mewujudkan apa yang beta sudah sampaikan berkaitan dengan teks proklamasi itu. Maka atas dasar itulah para raja dan sultan memberikan kepercayaan. Bukan memberikan mandat, tetapi kepercayaan, yaitu mulai dari kedaulatan rakyat dan semua tanah dan air yang terkandung yang terkandung di dalam tanah dan air tadi adalah diserahkan untuk Republik ini melalui Bung Karno. Nah, itu yang tidak pernah orang pahamin itu yang tidak pernah diangkat oleh pemerintah setelah itu. Tetapi Bung Karno adalah lebih bijak dibandingkan yang sekarang, di mana Bung Karno bersama anggota BPU PKI sudah mempersiapkan diri, yaitu memberikan apresiasi atas apa yang diberikan oleh para raja, yang diberikan kepercayaan oleh para raja dan sultan tadi, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalam pasal 33. Itu satu. Yang kedua, atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh para raja dan sultan itu kepada Bung Karno, maka Bung Karno itu cukup bijak. Maka para raja dan sultan, utusan raja dan sultan itu diberikan kedudukan di DPA. Sehingga keputusan presiden pada saat itu bukan keputusan pribadi, tetapi sudah mendapat pertimbangan dari para raja. Karena yang ikut mendirikan republik itu. Lalu ketika bicara soal niat Bung Karno untuk menjadikan republik, lalu ingin hidup maju bersama, maka pertanyaan yang disampaikan oleh utusan raja dan sultan, bagaimana mewujudkan untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia seutuhnya. Maka Bung Karno menempatkan dan mendudukkan para utusan raja, sultan, datu, dan utusan golongan di MPR. Namun kan setelah itu nggak ada lagi. Itu yang sangat menyedihkan, Yang Mulia. Nah, selanjutnya mungkin Yang Mulia Mulyadi mungkin akan menyampaikan apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Dit, saya sebenarnya sangat singkat aja ya. Yang selama ini publik pertanyakan apa sih sebenarnya kontribusinya ya negara-negara ini, raja dan sultan ini. Nah, saya berada di tengah-tengah beliau ya, para yang mulia, raja dan sultan Nusantara ini. Negaranya itulah yang dijajah oleh Belanda. Negaranya itulah yang dikoloni oleh VOC 197 tahun. Oleh Belanda 142 tahun. Oleh Jepang invasi, melalui invasi 3,2 tahun. Pertanyaan saya, lo bagaimana cara Anda menghargai beliau yang mulia ini? Inggris ada rajanya tuh, dihormati. Jepang ada Hirohito, masih ada. Belanda ada tuh rajanya. Kita mengubah menjadi demokrasi. Tapi bukan berarti kita kemudian sepelekan. Bukan menyepelekan beliau ini, menyepelekan sejarah. Indonesia tidak ada kalau tidak ada negara-negara itu. Itu yang saya maksud. Nah, di Malaysia di sebelah diberikan tempat jadi kepala negara. Loh, rotasi dia. Urusan siapa jadi kepala negara itu urusan 9 kerajaan tadi. Tidak ada negara dalam negara, tapi diberikan penghormatan. Itu bagian daripada sejarah. Katanya menghargai sejarah. Lah itulah sejarahnya kita. Kenapa kita mempersoalkan? Loh, saya cuma minta dudukan beliau sebagai simbol persatuan. Dia, negara kita ini kan yang rakyat yang berdaulat. Kalau rakyat itu berdaulat, kan beliau kan ada karena rakyat berdaulat. Rakyat itu menghormati semua beliau. Kalau dia raja sultan yang ditolak oleh rakyat, coba bayangin tuh. Lo tiba-tiba kita berubah jadi demokrasi, masa tidak menghargai? Sudah ada format dikasih. Kalau tidak mau tadi jadi Dewan Pertimbangan Agung, kasih masuk dia di MPR. MPR di situ ada, Bu, utusan daerah. Daerah itu teritori, kan perwakilan bukan perwakilan fungsional, bukan perwakilan politik, tapi dia perwakilan regional. Teritorinya tadi, negara bangsa, negara tadi ada sebelumnya. Itu yang kita mau. Jadi sebenarnya sederhana. Nah, itulah yang selalu bilang Bu Husnul, yang memegang apa saham Republik ini beliau ini. Beliau masih ada. Nah, itu yang saya minta ke publik pahami ini. Saya berada di tempat ini. Saya berada sama beliau ya, dan kalau mau diperbesar lagi akan saya duduk di tengah-tengah beliau. Banyak, Republik ini banyak. Ya, yang mulia bersedia pasti panggilkan saya. Saya berada di dudukan di tengah, lebih banyak lagi kalau Anda tidak percaya. Saya kan tadi baru-baru seminar saya mengatakan saya cuma menyampaikan saja. Ya. Jadi saya pikir itu ya. Jadi tujuan saya berada di tempat ini untuk perlihatkan kepada publik bahwa ada loh yang kita cerita tuh. Ada. Jadi jangan mengatakan Indonesia pernah dijajah 350 tahun. Indonesia tidak pernah dijajah 30 tahun. Yang dijajah yang raja-raja ini turun-temurun. Saya seandainya dulu saya juga tidak dijajah, mungkin saya juga putra mahkota kok. Seandainya tidak ada Indonesia, bagaimana yang mulia kan? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi karena kami ini jadi yang mulia kasih berlian. Yang kasih berlian, kasih uang. Bukan berlian saja dikasih, bukan emas dikasih. Bung Karno bukan, tapi negara, wilayah berserta dengan isinya. Itu namanya, Pak. Tapi untuk perjanjian tadi ada kontraknya untuk apa? Untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk perdamaian, untuk mencerdaskan bangsa itu. Itu tujuannya tadi. Kalau tidak, kami ambil kembali dong. Enak aja lu, kan bisa begitu. Ya yang mulia ya. Kira-kira begitu. Tapi kami tidak beliau tidak sevulgar itu bahasanya. Saya yang menyampaikan itu secara vulgar kan. Tapi jangan karena beliau yang mulia semua ini tidak pernah ngomong di media, ya senaknya mengatakan, mempertanyakan apa peran mereka. Jangan begitu dong, ya. Kalau saya cuma cuma mendidik. Tapi kalau beliau dia dapat. Nah itu yang terpenting harus dicatat. Ya jadi, ayolah kita duduk sama-sama, ya memikirkan Republik ini ada sejarah di mana negaranya beliau. Nah kalau dia minta kemerdekaan, dia yang merdeka, lo dia yang dijajah. Kalau dia yang dijajah kan dia yang patut merdeka. Masa Anda tidak dijajah baru merdeka? Kapan sih Indonesia dijajah? Kan tidak pernah dijajah. Logikanya bagaimana Indonesia mau minta merdeka? Tidak pernah dijajah.
Ya karena negaranya tadi ini semua kumpul menjadi satu Indonesia dan kita menjadi bangsa, itulah kita merdeka itu. Substansinya harus itu dipahami. Saya kira itu ya terakhir. Terima kasih Yang Mulia sudah memberikan saya kesempatan untuk berada di tengahnya. Ini supaya dilihat oleh publik bahwa selama ini kan ya kalau saya yang bicara malah juga ada selentingan. Mentang-mentang lu bangsawan. Loh, bangsawan itu Anda yang bangsawan. Bangsawan itu orang yang mengabdi sama bangsanya. Jadi ketika Anda mau mengabdi sama bangsa, kita semua bangsawan. Lawan kami adalah bangsat, ya kan Yang Mulia? Artinya Anda yang tidak mau lawan kami ya, sudah itu. Ya ada istana-istana semua, ada. Yang Mulia punya istana. Itu bukan istana Yang Mulia ini, istana rakyat. Silahkan datang ke sana. Kemarin saya ke Sumatera, ke Sumatera Barat, saya datang berkunjung ke rumah adat. Itu saya menghargai adat saya karena dia memproduksi kultur, mereproduksi kultur. Di situ ada sopan santun, ada etika, ada norma. Itu yang dimaksud dengan bangsawan. Saling menghormati. Coba, kearifan beliau tidak ada yang kasar di media. Coba itu pelajaran itu. Yang saya ngomong ini karena saya tidak berada di istana. Seandainya saya beristana, saya juga diam. Iya kan? Tapi jangan berarti karena saya tidak ngomong sehingga dia tidak ngomong. Itu hanya kearifannya saja, itu kearifan lokal itu. Ada tersedia di situ. Itu namanya produksi dan reproduksi kultural. Itu yang saya maksudkan tadi. Betapa bijaknya beliau. Ya. Saya pernah diutus oleh Bappenas untuk tanyakan, untuk ketemu Sri Sultan. Apakah Sri Sultan, apakah Yogyakarta itu bersedia dipemilukan? Ini kan rendah sekali, masa mau dipemilukan? Seharusnya mau diangkat para Raja Sultan duduk di MPR. Kenapa lagi ikut pilkada? Pilkada bertanding dengan partai, mempermalukan kita punya. Baik di bawah itu. Justru negara lain, Jepang, kaisarnya dihormati, Belanda rajanya dihormati, Inggris sampai Australia jadi kepala negara. Loh kenapa kita tidak menghormati beliau? Malaysia tetangga kita menghormatinya jadi kepala negara. Loh kita di sini dibiarkan ikut jadi pilkada, ya berkelahi, tidak dihormati. Jadi Anda memang punya niat jahat gitu untuk menghancurkan kami ini. Maksudnya Republik ya. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami ya. Yang Mulia, terima kasih banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini respon yang luar biasa yang kami rasakan, ya, yang kami dapatkan dari keluarga-keluarga kita yang masih ada respon tentang kesultanan. Kami diam, bukan kami tidak tahu, ya. Kami diam, kami tahu, kami merasakan. Ya, kami yakin suatu saat ini akan kembali. Ya, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kami selama ini diam karena memang kami didiamkan. Ya, dari zaman dulu. Ya, keluarga kesultanan itu diadu domba. Ya, makanya kami selalu diam. Ya, doktrin yang dilakukan oleh penjajah sehingga kita tidak mengakui lagi dari keluarga sultan karena jadi sasaran. Itu yang terjadi dengan kita sampai saat ini. Sehingga kami lebih banyak tawaduk, lebih banyak diam. Tapi ingat, kami bukan tidak tahu, tapi kami tahu semuanya. Ya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Allah tidak diam. Kami serahkan ini semua ke Allah. Karena kalau kehendak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kehendak kami, ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Makanya serahkan ke Allah semuanya. Tapi insya Allah, ya, kebaikan, kebenaran akan bangkit dan akan kembali pada jalannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Semoga niat baik, niat suci seperti yang disampaikan oleh Ibu Profesor dan oleh Tuan Mulyadi berkaitan dengan masalah Republik ini, kita berharap bahwa semoga apa yang telah kita lakukan dan orang-orang beliau-beliau ini selalu aktif menggemakan
gitu kan, mensiarkan tentang bagaimana untuk hidup lebih baik, khususnya adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, itu khususnya. Jadi saya tidak berbicara tentang hal-hal yang berpolitik, tetapi kembali lagi bahwa moyang saya, kebetulan papa saya ikut di dalam mendirikan republik, opa saya ikut bersama 54 raja, jadi kita tahu sejarah itu. Nah, oleh karena itu, niat yang telah dilakukan dalam acara syukuran Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun ini, yaitu tahun 2022 pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 ini adalah kita memberikan apresiasi, Yang Mulia. Kita memberikan dukungan sama seperti opa saya memberikan dukungan kepada Bung Karno pada saat itu, bagaimana mewujudkan apa yang telah diproklamirkan. Nah, oleh karena itu, kalau sudah para raja, khususnya 54 raja dan sultan tadi, memberikan kepercayaan, memberikan kedaulatan, memberikan rakyat, memberikan tanah dan air serta yang terkandung di dalamnya untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, tolong itu jangan dilupakan. Itu saja pesan kami. Seperti yang beliau sampaikan, bisa terjadi. Kalau memang itu tidak sesuai, ya akan terjadi menjadi negara-negara bagian masing-masing akhirnya gitu. Tapi kan bukan itu yang kita maksud. Maka kembalilah pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena itu adalah menjadi dasar pedoman untuk berdirinya Republik ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.